Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Segala sesuatu boleh terjadi di depan kami, tetapi kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna atas kami. Pagi hari ini kami masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Glory haleluya, waktu-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Haleluya, kami percaya waktu-Mu pasti yang terbaik bagi kami. Kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kirabara bara bara labo. Kirara labo. Kira
Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru untuk saudara sekalian. Dan di tahun yang baru ini Tuhan berikan sebuah visi, sebuah tema, sebuah kegerakan untuk kita semua. Bahwa sepanjang tahun ini kita mau benar-benar mengalami, dipimpin, dipenuhi oleh Roh. Tentunya Roh Kudus. Fullness of the Spirit. Supaya kita tidak berjalan di dalam kedagingan, di dalam tuntunan yang selain Roh Kudus, tapi benar-benar di dalam tuntunan Roh Kudus saja. Untuk itu mari kita buka sama-sama Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara, di sini digunakan konteks pada saat itu, anggur adalah sesuatu zat atau minuman atau benda yang ketika drunk atau drinken excessively, ya, diminum secara berlebihan, itu akan mengambil alih kendali. Jadi kita yang seharusnya punya kendali atas hidup kita, jadi tidak punya kendali. Ya. Dan di dalam bahasa Yunaninya di sini dikatakan drunk itu sebagai kata methusho. Methusho, ya. Artinya adalah intoxicated, ya. Ya, kalau saudara belajar bahasa Inggris, saudara mengerti apa maksudnya intoxicated. Dari kata toksin itu aja artinya ada suatu zat yang mengambil alih sehingga kita tidak dipimpin, kita tidak lagi sadar. Tapi kita tidak sadar dan tindakan perkataan kita itu di luar yang seharusnya, di luar kendali. Ya. Nah, tahun ini kita semua mau supaya pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita itu di bawah kendali Roh Kudus.
bukan sebuah hal yang mudah kalau kita menggunakan kedagingan kita. Tapi ketika kita pandang Roh Kudus, bukan hal yang sulit bagi Roh Kudus. Hanya tinggal kita memberi diri untuk dituntun dalam Roh Kudus sepanjang hidup kita. Nah, kenapa sih kok ini begitu digariskan, dielu-elukan? Ya sebetulnya saudara, saya tidak bisa tampilkan gambarnya, tapi saudara gak pikirkan sendiri saja, saudara bisa search ya. Sebetulnya ini referensinya adalah zaman dulu ada seseorang yang bernama Bacchus. Nah, hari-hari ini Bacchus itu adalah salah satu merek gitar ya, tapi bukan itu. Zaman dulu ada seseorang yang bernama Bacchus dan itu selalu mengadakan pesta pora orang ini. Dan ketika pesta pora, maka ya pria, ya wanita itu akan mabuk berlebihan sampai setiap tingkah laku yang immoral, yang tidak benar itu dilakukan di sana. Kenapa? Karena di luar kendali. Seringkali banyak kita lihat di TV, ketika stres, ketika mengalami tekanan, kita melakukan sebuah pelarian. Salah satu pelariannya adalah alkohol. Kenapa? Memang betul. Alkohol, anggur, ketika dikonsumsi berlebihan akan mengambil alih. Jadi tadinya pikiran kita yang itu stres, takut, gundah gulana, jadi lupa akan semua masalahnya. Tetapi sebentar saja. Sementara saja. Dan ini bukan sebuah hal yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita tahun ini. Kalau saudara tanya, boleh enggak Pak minum wine? Boleh. Tapi kalau saya enggak akan minum. Kenapa? Iklimnya enggak cocok. Panas di Indonesia. Saya pernah coba minum berkeringat saudara. Karena itu sebetulnya sebuah minuman yang digunakan fungsinya untuk menghangatkan tubuh dalam takaran tertentu. Ketika berlebihan tentunya akan merusak liver, merusak organ tubuh, ya, membuat ketidakseimbangan di dalam tubuh kita. Oleh karena itu diingatkan bahwa jangan kamu mabuk oleh anggur. Drunk excessively. Nah, excess ini dari kata asotia. Artinya adalah pemborosan, royal, berlebihan. Ya seharusnya cuma minum misalnya 1 gelas kecil, tapi berlebihan. Ya, akhirnya menimbulkan aku mau lagi. Sebuah ketagihan yang tidak baik. Dan ini sesuatu yang bukan berasal dari roh. Oh, kita tidak sedang ingin ngeroh-ngeroh di sini saudara, enggak. Tapi kita sadar, kalau tidak dituntun Roh Kudus, kita mau apa sih di dunia ini? Dengan kedagingan kita bisa apa sih saudara? Dengan kemampuan kita sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan? Paling hanya sebuah rutinitas tanpa batas gitu ya. Tapi ketika kita dituntun oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kita akan keluar dari zona nyaman kita. Tapi keluarnya kita dari zona nyaman itu akan membuat kita melihat hal-hal yang sebelumnya dulu itu inaccessible bagi kita. Tidak bisa kita akses karena kita selalu pakai kedagingan. Tapi ketika kita dipimpin, dituntun oleh Roh, kita akan melihat hal-hal, kita akan disingkapkan hal-hal yang baru. Sehingga kita bisa berkata, ini aku gak pernah lihat. Saudara kan mau itunya kan? Melihat hal-hal yang baru, melihat hal-hal yang baik. Tapi mau gak kita dipimpin oleh Roh?
dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan cuma doa 10 hari, tapi tahun ini secara ekstensif, secara intensif. Kita mau sepanjang tahun ini kita benar-benar belajar bagaimana dipimpin oleh Roh itu. Kemudian kita belajar lagi. Dari ayat ini, dikatakan filled with the Spirit. Dipenuhi dengan Roh Kudus, berasal dari bahasa Yunani plero. Yang artinya membuat penuh, sempurna, menjadi lengkap. Artinya tidak kosong. Karena kalau kosong, akan ada zat atau hal lain yang akan masuk dan menguasai. Contohnya, kalau saudara baca kitab 1 Samuel 10, di situ dikisahkan kalau Saul dipenuhi Roh Kudus. Oh, dia pribadi yang luar biasa. Kemanapun Saul pergi, dia mengalami kemenangan. Bukankah itu yang kita mau? Tapi kita lihat 1 Samuel pasal 14, ya, pasal 16 juga. Di situ dikisahkan Roh Tuhan undur dari Saul. Kenapa? Karena Saul membiarkan Roh Kudus itu tidak memenuhi hidupnya. Undur dari dia. Sehingga dia dipenuhi oleh roh yang lain. Nah, kalau dipenuhi oleh roh yang lain, Saul kosong hatinya. Maka tindakannya pasti tindakan yang jahat. Oh, saya berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita, saya dan saudara. Karena ini menentukan. Kita mungkin cuma berkata, saya mau lihat mujizat-mujizat. Ya, how to see miracles. Be filled with the Spirit. Be led by the Spirit. Dipimpin oleh Roh. Maka kita berada di jalur yang benar. Diintervensi oleh Roh. Maka kita akan berada di jalur yang benar. Roh Kudus mengambil alih pimpinan dalam hidup kita. Saudara, dipenuhi oleh Roh itu bukan karunia-Nya yang ditonjolkan. Banyak orang yang mengira bahwa dipenuhi Roh Kudus itu harus bisa berdoa dan orang itu sembuh. Harus bisa berbahasa roh. Itu semua karunia. Jangan salah. Itu semua kita hanya perpanjangan tangan Tuhan. Bukan kita yang ambil kredit. Bukan kita yang ambil pujian. Itu semua Tuhan. Karena kalau kita masih ambil kredit, kita merasa dibilang, wah, main musiknya bagus, nyanyinya bagus, pelayanannya bagus. Artinya kita masih kedagingan. Tapi ketika kita sadar, pujian seperti apapun kita cuma bilang, ini karena Tuhan kok, bukan saya, ini Tuhan. Kita sadar bahwa memang bukan karena kita. Karena kita semua ingat Roma 11 ayat 36, segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Kemuliaan hanya bagi Dia. Tidak ada kata-kata saya, tidak ada kata-kata kita, semua Dia. Duh Pak, terus saya dapat apa? Nah ini loh manusia. Gak melok-melok kerja, jaluk mintuk bagian. Saudara tenang aja. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita semua tahu. Kita dipimpin dalam segala kebenaran. Kita akan menikmati hidup berkat. Kenapa? Karena berkat ada di atas kepala orang benar. Itu kan yang saudara mau. Satu. Minta hidup dituntun dipimpin oleh Roh. Dan jangan justru sebaliknya. Seperti yang saya gambarkan ini. Bagus. Ya. Dia pesta pora dan melakukan tindakan-tindakan amoral. Untuk apa? Menyenangkan hatinya pikirnya. Tapi ternyata ketika mereka melakukan itu semua, mereka dituntun bukan oleh Roh. Mereka dibutakan sejenak oleh kesenangan sementara. Senang saat itu. Tapi dampaknya besar. Saudara tidak usah khawatir.
Kalau itu tahun lalu, kita seperti itu, Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus memaafkan kita. Asal tahun ini kita mau jadi orang yang baru. Kita mau jadi orang yang dipimpin oleh Roh, bukan oleh kedagingan kita. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Kita punya 1 tahun untuk berbicara mengenai ini. Namun hari ini sedemikian dulu yang kita bisa bahas. Saya berdoa supaya sepanjang tahun ini kita semua dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Kita mengalami pemenuhan, fullness of the Spirit. Not half, not empty, but full. Take charge, take lead, memimpin kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berada di tahun yang baru, sudah beberapa hari. Sudah 1 mingguan kami berada di tahun yang baru. Dan sepanjang tahun ini Tuhan, kami mau dipimpin, dituntun oleh Roh. Karena kami tahu, kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Oleh karena itu sepanjang tahun ini pegang tangan kami Roh Kudus. Terima kasih. Dan biar sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati pekerjaan kehidupan kami. Rumah tangga, anak-anak, semuanya Tuhan berkati dan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.